Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi kemarin kita sudah membuat untuk input buku dan lihat buku. Nah, sekarang kita berada di halaman pengunjung. Nah, di sini saya ingin menambahkan menu baru dan submenu baru yang digunakan oleh pengunjung ataupun anggota untuk mencari buku. Nah, sekarang kita buka database-nya terlebih dahulu. Nah, di menu ini kita tambahkan menu baru. Nah, misal di sini saya kasih 7. Ininya data buku ya. Kita kirim sehingga di sini ada ID menu 7, namanya data buku. Nah, data buku tersebut kita kasih akses ke menu ataupun ke pengunjung ya. Kita salin. Di sini kita kasih 7 ya. Terus sini 7. Ininya 2. Ganti dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk ID akses ini tadi harus ngurut ataupun enggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan sebelumnya kita buat auto increment ya. Jadi enggak masalah. Kalaupun di sini kita isi dengan 6. Nah, seperti ini. Terus di dalam submenu itu kita isi submenu dari data buku tadi. Kalau kita lihat tadi ID menunya kan 7. Jadi kita salin aja di sini. Ini ya 9, ininya 7. Menu yang akan kita kasih ke dalam submenu ini. Nah, di sini adalah cari buku. Nah, di sini bukan petugas tapi pengunjung. Lihat buku kita ganti dengan cari buku. Oke, sudah selesai, kita simpan sehingga akan tersimpan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke coding kita. Di sini kita copy saja yang ini, atau ke petugas kita ambil coding lihat buku. Nah, ini ya. Kita kembali ke pengunjung. Nah, kita kopikan sehingga di sini kita ganti pengunjung. Ini cari buku. Dan di sini kita ganti dengan cari buku. Seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita buatkan dulu halamannya. Jadi yang di sini lihat buku kita copy, kita masukkan ke pengunjung. Kita ganti dengan cari buku. Nah, seperti ini. Terus di sini sudah ada cari buku. Menunya kita ganti dengan cari buku. Kalau kita refresh, saat ini ada data buku dan cari buku. Kalau kita klik, tampil seluruh data buku. Namun di sini harusnya tidak ada aksi ya, karena dia fungsinya hanya untuk mencari. Sehingga kita custom, aksinya kita hapus dan yang ini kita hapus. Sehingga kalau kita refresh itu cukup sampai kategori. Nah, sekarang kita akan membuat di sini inputan untuk mencari buku. Kita cari di sini untuk formnya ya. Kita ambil dari sini sampai form. Ingat ya, dari form ini sampai ke sini kita kopas di cari buku. Misal kita cari apa, kita paskan di sini. Terus ini saya hapus, kita tinggalkan cukup satu aja. Nah, seperti ini.
sehingga di sini saya ganti dengan cari buku. Ini bukan petugas ya, kita ganti, jangan lupa pengunjung. Di sini kita ganti dengan cari buku. Nah, sekarang kita akan membuat form validasi bahwa di buku ini ada inputannya atau enggak. Kita ke atas, kita copy saja form validasinya dari sini. Nah, kita copy sehingga seperti ini. Kita tutup dulu if yang ini, kita simpan. Nah, kalau kita lihat di sini nama dari inputannya adalah ID buku ya. Holdernya ID buku, atau kita ingin nanti input atau pencariannya itu bisa ID buku, bisa judul atau judul. Jadi ada dua pencarian. Nah, di sini ID buku. Terus di sini kita kopas saja yang ada di sini tadi. Nah, kita copy, kita pastekan di sini. Oke. Saya. Nah, kalau dia form validasinya false, maka ambil semua data buku. Namun, kalau dia ada else, maka kita filter berdasarkan apa yang diinput di ID buku atau judul buku ini. Maka kita buatkan query terlebih dahulu di sini. Query sama dengan kita kasih titik koma terlebih dahulu. Select bintang from buku where ID buku like kita kasih seperti ini ya. Nanti saya jelaskan. Terus di sini kita ambil inputannya. Kita copy saja dari atas ini. Ini ID atau nama atau ID buku aja. Di buku. Nah, di sini adalah ID buku yang kita ambil dari sini. Nih, ID buku sebagai inputannya. Nah, di sini kita kasih ID buku. Nah, jadi di sini kan ada persen. Nah, kenapa di sini like? Saya ingin karakter yang kita inputkan itu akan dicari. Maksudnya kalau kita ada pengunjung nih, kata pengunjung. Jadi kalau kita cuma isi PE, maka datanya itu akan tampil. Jadi nggak harus lengkap pencariannya itu. Makanya di sini bukan sama dengan, tapi memakai like. Jadi like ini pencarian yang kita nggak harus mengetikkan secara lengkap data yang akan kita cari. Jadi cukup inisial atau dari pengunjung ini cukup PEN, sehingga datanya nanti akan tampil. Nah, karena kita ingin mencari berdasarkan dua atribut, yaitu ID buku dan judul, maka di sini dikasih or. Or itu artinya adalah atau. Sebenarnya ada yang lain selain or, yaitu and atau dan. Kalau dan kan kalau keduanya nilainya benar baru ditampilkan. Tapi kalau or, salah satu benar antara ID buku dan judul yang benar, itu datanya akan ditampilkan. Jadi seperti itu ya.
Kita copy saja yang ini, nanti kita edit. Di sini judul, ininya sama. Setelah itu di sini itu kita ganti, jangan pakai get, tapi pakai query. Kita panggil query yang ini ya, $qry. Nah seperti ini. Sini cari buku sudah, coba kita lihat ya, kita refresh. Misal di sini ada judulnya kosong atau 0, kita cari ketemu ya. Kalau di sini ada ID bukunya 9, kita cari ya ketemu. Tapi kalau kita kasih 98, nah data bukunya tidak ketemu. Atau kita edit terlebih dahulu data bukunya. Misal judulnya rekayasa perangkat lunak. Nih ya, kita rekayasa perangkat lunak, ganti judulnya. Nah di sini kita kasih reka, dia akan tampil karena ada inisial reka. Kalau kita kasih 0, nggak tampil. Karena apa? Karena nggak ada ID buku dan judul itu 0. Jadi itu fungsi like ya. Oh ini ada U-nya besar, kita edit terlebih dahulu. Ini masih huruf kapital. Nah seperti ini. Jadi seperti ini ya fungsi untuk pencarian memakai like. Sebenarnya kemarin harusnya pada saat admin menginput buku, di dalam data buku ini harusnya ada nomor raknya ya, atau posisi buku itu berada di rak mana. Tapi nanti coba kalian tambahkan sendiri, observasi sendiri, ataupun kembangkan harus apa saja yang harus ditambahkan di sini. Jadi untuk pencarian mungkin seperti itu. Jadi cukup mudah, tinggal memakai fungsi like. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.